Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekarang kita sudah bertemu lagi. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai menceritakan kembali cerita fantasi dan menelaah struktur serta aspek kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, untuk itu mari kita mulai saja pembelajaran kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai langkah-langkah dalam menyampaikan kembali isi cerita fantasi. Langkah yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu 1. Membaca cerita dengan cermat dan teliti. Yang kedua, memahami cerita secara utuh. Yang ketiga, memperhatikan urutan cerita serta unsur intrinsik ceritanya. Yang keempat, menentukan pokok-pokok cerita yang menjadi bagian penting dalam cerita. Untuk poin keempat ini, kalian bisa tulis atau bisa kalian rangkum inti ceritanya saja. Nah, yang poin kelima yaitu merangkaikan kembali pokok-pokok cerita secara urut dan lengkap. Untuk poin kelima ini, kalian sudah mulai menyampaikan pokok-pokok yang tadi kalian tulis ya di poin keempat. Sekarang kita lanjutkan ke struktur cerita fantasi. Di sini struktur cerita fantasi memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi bisa disebut juga dengan pengenalan. Nah, yang dikenalkan yaitu berupa tokoh, tema, dan sedikit alur ceritanya. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini bisa disebut konflik atau permasalahan. Biasanya konflik atau permasalahan ini dalam fantasi mulai dari awal permasalahan hingga menuju puncak masalahnya. Dan yang ketiga resolusi yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini yang terjadi pada poin kedua diselesaikan pada poin ketiga di resolusi. Yang keempat yaitu ending. Ending itu akhir cerita. Ending biasanya ada 2 yaitu happy ending dan sad ending. Happy ending yaitu jika ceritanya berakhir bahagia. Kalau sad ending itu jika ceritanya menyedihkan. Struktur fantasi dapat disajikan dengan berbagai pola pengembangan, atau bisa dikatakan cerita fantasi bisa ditulis dengan berbagai cara penyajian. Nah, kita lihat saja di sini struktur yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan. Jika kalian akan membuat orientasi atau pengenalan, ini bisa menggunakan 3 langkah atau 3 cara penyajian. Yang pertama, dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya seperti apa? Kita lihat saja. Di sini ada contoh 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di sini latar yang dikenalkan yaitu latar tempat, yaitu di rumah. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Pada suatu hari atau zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seorang nenek penyihir. Nah, contoh yang kedua ini yang dikenalkan pertama kalinya yaitu adalah latar waktu. Latar waktunya kapan? Yaitu pada suatu hari atau zaman dahulu. Selain dari deskripsi latar, orientasi itu bisa dimulai dengan pengenalan tokoh. Bagaimana jika pengenalan tokoh? Nah, contohnya di sini sudah ada. Contoh yang pertama, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang tinggi, ia mampu mendengus sekeliling. Nah, tokohnya yaitu alien ya. Tokoh yang kedua atau pengenalan yang kedua, di sini ada contoh Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu. Tokohnya mana? Tokohnya adalah Anika. Nah, yang terakhir, orientasi itu atau pengenalan dapat dikembangkan dari konflik atau masalah. Nah, di sini masalahnya yang dikenalkan terlebih dahulu, tapi tidak secara keseluruhan.
Contohnya seperti apa? Di sini sudah ada. Kau harus membawanya kembali. Erja berteriak kalang kabut. Aku gugup dan bingung. Nah, di sini sudah mulai muncul konflik di mana Eja merasa kebingungan pada saat ada alien yang datang dari zaman dahulu ke zaman sekarang gitu. Jadi di sini sudah muncul konfliknya. Nah, apabila kalian akan membuat orientasi, bisa dimulai dengan tiga pola pengembangan. Pilih salah satu atau silahkan kalian pilih ketiganya. Struktur yang kedua yaitu komplikasi, di mana komplikasi itu bisa dikembangkan dengan 3 pola pengembangan. Yang pertama, komplikasi atau awal muncul permasalahan bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Alien itu mengeluarkan cahaya merah dari matanya yang membuat alien kecil kepanasan. Nah, tokoh alien di sini sebagai awal muncul permasalahan. Yang kedua, dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergelombang berbuih. Gerakan air menandakan sedang ada yang terjadi. Itu awal muncul permasalahannya. Yang ketiga, dikembangkan dengan melompat zaman yang berbeda atau pindah zaman. Di sini contohnya, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan belum saya terdorong ke sebuah kerajaan yang megah. Di sini awal muncul permasalahannya yaitu perpindahan zaman. Struktur yang ketiga dalam cerita fantasi yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dapat dikembangkan dengan 3 pola pengembangan, di antaranya yang pertama dikembangkan dengan melompat waktu. Contohnya seperti apa? Di sini sudah ada melompat waktu yaitu 2 tahun kemudian. Selain 2 tahun kemudian, bisa juga 1 tahun kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, dan sebagainya. Untuk pola yang kedua yaitu sebab akibat yang unik. Nah, di sini sudah ada contohnya. Setelah saya melakukan 7 kebaikan, akhirnya saya kembali ke tempat asal saya. Sebabnya yaitu melakukan 7 kebaikan dan akibatnya kembali ke tempat asal. Yang ketiga dikembangkan dengan pola surprise atau kejutan. Nah, di sini sudah ada juga contohnya, di mana pada saat itu putri candi yang tertidur hingga 3 tahun lamanya akhirnya bisa terbangun juga. Itu merupakan sebuah kejutan. Nah, jika kalian ada tugas untuk membuat teks cerita fantasi, kalian bisa menggunakan pola pengembangan yang telah Ibu jelaskan ini. Setelah tadi kita membahas struktur teks cerita fantasi, mari kita lanjutkan ke pembahasan aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Di sini ada 5 aspek kebahasaan yang biasa digunakan atau biasa ada dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang sebagai sudut pandang. Contohnya, aku, saya, kami, mereka, dan nama orang. Yang kedua, menggunakan kata sifat hasil dari panca indera untuk pendeskripsian. Pendeskripsiannya yaitu tempat, waktu, dan suasana. Contohnya sudah ada juga. 3 rumah bergaya kerucut itu pendeskripsian tempat. Kemudian pada tengah malam itu adalah pendeskripsian waktu, dan setetes air mata pun jatuh itu adalah pendeskripsian suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata metafora. Metafora di sini yaitu bukan arti yang sebenarnya, dan personifikasi yaitu perumpamaan benda mati seolah hidup. Contohnya, ketika banyak harta, orang itu menjadi gelap mata. Ini contoh dari metafora ya.
Nah, yang dimerahkan itu adalah gelap mata, berarti itu adalah metaforanya. Gelap mata di sini kan bukan arti sebenarnya. Kemudian burung-burung bernyanyi merdu, ini adalah personifikasi. Tadi personifikasi itu adalah perumpamaan benda mati seolah hidup. Bernyanyi ini biasanya sering dilakukan oleh manusia, sedangkan di sini diperumpamakan oleh burung. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung sebagai penanda urutan waktu. Contohnya, selanjutnya, akhirnya, pertama-tama, kemudian, dan lalu. Yang kelima, kalimat atau ungkapan langsung ditandai dengan adanya dialog tokoh. Nah, di sini dialognya seperti ini. Raksasa itu muncul kembali, teriak biola. Itu merupakan kalimat ungkapan langsung dalam cerita fantasi. Untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa silakan kalian pahami, baca lagi, dan jangan lupa catatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.